Ya, Presiden Jokowi akhirnya kemarin melakukan reshuffle kabinet dan melantik Menkominfo yang baru serta ada sejumlah wakil menteri di jajaran Kabinet Indonesia Majunya. Jika lihat dari jatah kursi menteri bagi partai politik masih menjadi yang terbanyak dalam Kabinet Indonesia Maju. Dan yang terakhir ada jatah menteri untuk Partai Nasdem yang berkurang di tengah isu kerenggangan antara Presiden Jokowi dengan Partai Nasdem. Nah, benarkah reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi ini merupakan politik transaksi menjelang 2024? Kita segera bahas dengan sejumlah narasumber yang hadir secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi. Ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, dan juga Ketua DPP PDI Perjuangan, Mas Nusriwan Sujono. Mas Nus, Mas Adi, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, Mas Bayu. Iya, Mas Nus, ini saya senang nih Mas Nus pakai merah, Mas Adi pakai putih, merah putih, ya kan? Kita ngobrolnya untuk Indonesia 2024. Mas Nus, saya pikir reshuffle yang akan dilakukan, kan kita udah sempat ngobrolin reshuffle pada waktu itu, akhirnya dilakukan juga oleh Presiden. Mohon maaf, saya pikir Nasdem akan diganti semua begitu menjelang 2024. Ternyata enggak, cuma di Kementerian Kominfo saja karena ada kasus begitu. PDI Perjuangan cukup puas dengan reshuffle kali ini? Penilaian puas dan tidak itu tentu nanti kita lihat hasil dari keputusan yang dilakukan oleh Presiden selaku pemegang hak prerogatif. Dan punya beliau, Bapak Presiden sudah memperhitungkan bahwa ini adalah sisa waktu yang bisa digunakan untuk menyelesaikan, untuk mengerjakan hal-hal yang memang harus dikerjakan selama sisa waktu pemerintahan ini sampai Oktober 2024. Jadi tentu pada posisi kepuasan itu nanti para lembaga survei mungkin lebih logis dibandingkan saya untuk bicara. Jadi nanti karena kan gini Mas Nus, PDI Perjuangan dalam beberapa kesempatan kita ngobrol mengenai reshuffle beberapa waktu lalu, kalau kita sedikit mundur, ya kepinginnya Nasdem kalau udah nggak satu jalan ya mundur lah, resign dari kabinet begitu. Tidak dilakukan juga oleh Nasdem, tetapi Presiden Jokowi juga pantas-pantas saja kalau merasa udah ada yang nggak satu visi kan kemudian ditukar begitu. Nah ini yang kita harapkan dalam reshuffle. Atau dalam benak saya ketika ngobrol sama kader PDI Perjuangan mengenai reshuffle, ini yang dilakukan oleh Presiden. Tapi enggak, di titik ini PDI Perjuangan nggak apa-apa. Ya, sekali lagi kalau berkaitan dengan kabinet tentu apa-apa, nggak apa-apa, boleh tidak boleh kan wilayahnya Pak Jokowi selaku Presiden pemegang hak prerogatif untuk menentukan siapa dan dari mana. Dan tentu yang saya ulang kembali, beliau sudah bisa memperhitungkan atau katakanlah sudah menganalisa dan memperhitungkan segala sesuatunya. Jadi saya melihatnya bahwa terkesan cukup mantap untuk kesekian kalinya, cukup mantap dan mandiri untuk kesekian kalinya mengambil keputusan atas hak prerogatifnya berkaitan dengan reshuffle kabinet ini. Jadi tentu itu sudah sekali lagi berkali-kali saya katakan beliau tentu sudah mempertimbangkan berbagai aspek, berbagai pertimbangan-pertimbangan, memperhitungkan dari mana, kemudian dari dan siapa,
dan ditaruh di sebelah mana itu tentu sudah memperhitungkan berbagai hal. Oke, ya, prerogatif dari Presiden Jokowi. Mas Adi, analisa Anda, kalau kita melihat posisi Nasdem yang memang sebetulnya sudah berseberangan visi misinya untuk 2024 dengan koalisi yang saat ini, saya bilang dipimpin dalam tanda petik oleh Presiden Jokowi. Sorenya setelah kemarin pelantikan malah ketemu nih. Kita publik agak kaget juga dengan situasi-situasi reshuffle kemarin. Sudah Nasdemnya nggak diganti semua, cuman satu, itu pun karena ada kasus. Kemudian sorenya kita pikir udah nggak akan ketemu lagi kan gitu. Ternyata Pak Jokowi masih ketemu tuh di istana dengan Pak Surya Paloh. Mas Adi, analisa Anda. Ya, pada prinsipnya Jokowi itu ingin tunjukkan kepada publik bahwa persoalan reshuffle itu bukan persoalan like is dislikes, bukan persoalan beda mazhab ya di 2024 dengan Nasdem misalnya, tapi murni alasan profesionalisme dan kinerja, termasuk kasus hukum. Jadi ini yang sebenarnya bisa menjelaskan kenapa Joni Plate diganti dan tidak mengganti menteri dari Nasdem yang lainnya, Mas Bayu. Ya, sekalipun misalnya begitu banyak kinerja-kinerja kementerian yang lain, tapi karena masih bisa diharapkan bisa tuntas dan bisa maksimal di 2024, Jokowi sepertinya masih memberikan kesempatan kepada partai-partai manapun, termasuk partai Nasdem yang menterinya ada di dalam itu untuk membuktikan bahwa mereka bisa bekerja. Oleh karena itu, jadi tidak mengherankan kalau yang diganti itu hanya sebatas Joni Plate yang memang punya kasus hukum, tapi tidak mengganti misalnya Menteri Pertanian ataupun Menteri Lingkungan Hidup yang ya sampai saat ini sebenarnya tidak ada rapot merah yang layak diberikan kepada mereka. Yang kedua yang menarik menurut saya adalah sorenya ketika Pak Surya Paloh dan Pak Jokowi bertemu. Ini menunjukkan bahwa sekeras apapun persaingan politik misalnya, sekeras apapun perbedaan politik antara keduanya, terkait dengan preferensi di 2024 tidak menutup kemungkinan bahwa komunikasi silaturahmi antara keduanya terus terjalan. Saya kira bagus ini supaya publik tidak mengait-ngaitkan bahwa hubungan Jokowi dan Surya Paloh itu terus mendidih yang akan berimplikasi pada ketidakprofesional presiden misalnya dalam memperlakukan menteri-menteri dari Nasdem. Jadi bagi saya ini menjadi penting, menjadi satu tontonan bahwa sekalipun Nasdem dalam tanda kutip sudah kelihatan menjadi oposisi dari dalam, tapi tidak diperlakukan oposisi yang sesungguhnya, ya buktinya dua menterinya masih aman. Sesuatu yang sebenarnya paling banyak ditunggu juga oleh publik, bahwa dua menteri Nasdem ini juga dianggap wassalam, tapi nyatanya tidak. Ini yang saya kira menjadi satu tema diskusi yang menarik. Satu sisi kan dulu orang menganggap bahwa semua menteri Nasdem akan di-reshuffle karena persoalan beda politik misalnya di 2024. Nyatanya itu tidak dilakukan oleh Jokowi. Jadi diganti murni persoalan hukum yang membelit kader Nasdem yang saya kira tidak merembet kemana-mana, yang juga menyangkut misalnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Pertanian. Yang ketiga menurut saya yang menariknya Mas Bayu, biasanya Jokowi ini melakukan reshuffle kabinet itu pada hari Rabu. Yang ini belum Rabu ya, betul juga. Ya, yang sering disebut oleh publik kalau hari Rabu itu udah Rabu keramat, bukan Rabu kiamat. Tapi kemarin kenapa hari Senin? Kemudian banyak yang menduga-duga, jangan-jangan ini sebagai bentuk reaksi dari istana gitu, karena memang sikap Nasdem dalam apel siaga hari Minggu lalu kan cukup tajam dan cukup keras, karena ingin mendowngrade semua hal yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Satu sisi misalnya menganggap revolusi mental itu sama dengan mazhab perubahan yang mereka usung, tapi footnote-nya itu yang tidak mengenakkan mungkin ya. Tapi revolusi mental itu tidak bisa berjalan dengan maksimal dan tidak tuntas. Makanya itu yang sepertinya suasana kebatinan kenapa reshuffle itu diumumkan hari Senin, bukan hari Rabu. Jadi bentuk spontanitas bahwa ini adalah sikap politik yang tegas dari pemerintah, bahwa ketika Nasdem sudah mulai menyalak, menunjukkan dirinya sebagai oposisi, maka tak ada waktu yang kemudian layak untuk diulur terkait dengan pergantian kabinet itu. Ini kemudian belakangan ini menjadi perdebatan-perdebatan ya, menjadi bumbu-bumbu demokrasi terkait dengan reshuffle kabinet. Tapi overall bagi saya, Jokowi ingin menunjukkan kepada publik bahwa reshuffle itu bukan karena perbedaan politik di 2024, tapi murni alasan hukum dan bukan karena alasan yang lainnya. Jadi tidak kan setelah ada reshuffle sorenya justru bertemu. Apa yang kira-kira dibicarakan dengan Pak Surya Paloh kalau
mungkin Anda juga punya telinga-telinga di dinding istana, begitu. Penasaran saya, atau ini sekedar menjaga khasnya Pak Jokowi yang orang Jawa, begitu. Ada sesuatu yang keras sebetulnya dia lakukan, nih saya ganti ya, gitu. Dan apa kemudian ada negosiasi-negosiasi apa? Kan nggak ada yang pertemuan itu, terutama ini untuk Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh, nggak mungkin nggak berkaitan dengan 2024 yang bisa kita coba tebak begitu. Apa yang dibicarakan, nggak cuma sekedar ketemu, pastikan Mas Adi. Ya pastinya yang dibicarakan banyak hal tentang reshuffle, tentang hubungan keduanya, tentang bagaimana Nasdem dan Istana, soal relationship-nya yang belakangan ini dianggap cukup mendidih suhu politiknya. Tapi bagi saya pastinya Pak Surya Paloh bicara tentang positioning politiknya, soal kemungkinan akan terus mengusung Anies Baswedan dalam poros perubahan maju ya di 2024. Itu tidak bisa dibantah. Tinggal bagaimana cara mengkomunikasikannya saja dengan Presiden. Tapi yang menarik adalah ketika Nasdem sudah diposisikan sebagai oposisi, ketika Nasdem sudah dimarginalkan, tidak pernah diajak bertemu misalnya dalam rapat-rapat ketua umum, tapi pertemuan keduanya masih tetap dilakukan. Bagi saya ini dua hal. Pertama mungkin Surya Paloh gitu ya, Nasdem akan menegosiasikan bahwa pilihan politiknya tidak bisa dibantah, Mas Bayu. Ini adalah jalan demokrasi yang akan mereka tempuh, bahwa sekeras apapun perbedaan politik, komunikasi, intensitas akan terus dilakukan antara keduanya. Toh semuanya ini adalah pilihan politik demokratis yang tidak menyalahi prosedur-prosedur apapun. Ini yang saya kira menjadi salah satu tema dan fokus pembicaraan antara keduanya. Tapi wallahu a'lam apalagi yang dibicarakan ya, tapi saya membaca rata-rata bahwa Nasdem itu sikap politiknya tidak akan berubah. Iman politiknya akan tetap tegak lurus bahwa mereka terus berusaha mengupayakan Anies Baswedan maju Pilpres melalui poros perubahan dan diusung oleh ketiga partai politik. Oke. Mas Nus, PDI Perjuangan sebagai partai politik yang menjadi pilar utama dari Presiden Jokowi untuk 2 periode ini juga tidak apa-apa bahwa Presiden Jokowi, Pak Jokowi masih bertemu dengan Surya Paloh Nasdem yang memang sudah berseberangan? Mas? Tentu itu adalah langkah-langkah yang diambil oleh Presiden, yaitu di dalam wilayah lingkup sekali lagi kebijakan yang di dalam wilayah Pak Jokowi sendiri selaku Presiden, sehingga setelah diputuskan yang diganti yang mana berasal dari mana, yang menjadi catatan tentu karena perjumpaan itu dilakukan setelah pelantikan. Jadi pada perbedaan biasanya nanti yang menganalisa Mas Adi saja. Adakah perbedaan antara berjumpa sebelum dan sesudah, itu yang pertama. Yang kedua, bagi PDI Perjuangan tadi disebut oleh Mas Bayu sebagai pilar pemerintahan Pak Jokowi, ya kalau publik mungkin bahasa tersebut sepertinya sebuah kenikmatan, sebuah hal yang membuat kebanggaan begitu. Tapi tentu bahwa apapun yang terjadi pada akhirnya negatif, positif, atau katakanlah gambaran yang tidak baik ataupun buruk, itu semua akhirnya kembali kepada mau tidak mau berimplikasi ke PDI Perjuangan. Ya, itu menjadi hal yang kadang-kadang kan kita merasakan pula pada beberapa waktu terakhir ini, lebih banyak gambaran yang bisa menerpa PDI Perjuangan sendiri yang Pak Bayu Kompas TV menyebutnya sebagai pilar, yaitu adalah konsekuensi ya antara sebuah kebanggaan kadernya jadi presiden dengan sikap yang
mungkin bisa mungkin bisa menjadi tidak nyaman bagi partai. Itu hal-hal yang konsekuensi yang harus kita terima saja dalam situasi seperti ini. Yang kita ingin tahu itu Mas Nus, kalau sebagai seorang presiden Pak Jokowi begitu, pasti dia mengerti juga siapa yang mendukungnya secara kuat begitu, partai politik untuk maju kan semua orang pasti mengerti. Hal-hal semacam bertemu dengan Pak Surya Paloh, dengan Nasdem kemarin sore di istana itu PD Perjuangan biasanya sudah tahu lebih dulu, diajak diskusi, atau memang ada di mana waktu-waktu Pak Joko Widodo sebagai seorang presiden memang tidak berkomunikasi dan memang tidak harus. Saya meyakini PD Perjuangan juga mengerti ada hal-hal yang memang sudah dipercayakan kepada kadernya Joko Widodo ketika menjadi presiden. Nah, pertemuan-pertemuan seperti ini tuh konsultasi dulu atau komunikasi nggak? Bukan konsultasi, saya nggak pas menempatkan ini. Berkomunikasi dulu atau setelah ketemu kemudian dikomunikasikan apa yang dibicarakan dan lain-lain. Sebenarnya PD Perjuangan tahu nggak mengenai pertemuan kemarin sore itu? Atau sebagai sebuah rencana? Pak Nus? Terlalu jauh lah kalau hal-hal seperti itu. Itu kan sangat wilayah yang di wilayah menjadi wilayah kebijakan Presiden Jokowi ya, akan berjuang siapa dan sebagainya. Tadi saya katakan bahwa keputusan reshuffle kali ini sebetulnya juga untuk kesekian kalinya bahwa itu membuktikan dahulu ada kesan dengan istilah petugas partai. Ya. Demikian semua kebijakan itu kita melihat itu adalah ya sudah itu adalah wilayah hak prerogatif Presiden Jokowi. Dan untuk kesekian kalinya saya katakan tidak hanya kali ini. Jadi saya membaca gini soalnya PD Perjuangan tuh kepingin kan koreksi saya Mas Nus dan juga Mas Adi, saya tuh membacanya ketika kita bicara reshuffle pada waktu yang kemudian dilakukan sekarang ini oleh Pak Jokowi itu ya udah Nasdem kalau memang nggak ada satu visi lagi ya sudah keluar dari kabinet, dan itu kan bisa dilakukan oleh seorang Presiden Jokowi, prerogatifnya. Keras tuh PD Perjuangan berkaitan dengan ya sudah keluar aja kalau nggak mau dalam satu kapal begitu. Tapi ternyata Presiden Jokowi punya pertimbangan-pertimbangan, langkah-langkah yang saya bilang berbeda nih dengan PD Perjuangan, dan ini saling dihormati. PD Perjuangan menghormati dan Presiden Jokowi pasti mengerti bagaimana mengkomunikasinya dengan PD Perjuangan. Saya benar nggak, Pak Nus? Ya, benar semuanya sih tidak, tapi hampir sebagian. Sampaikan oleh Mas Bayu demikian bahwa kembali bahwa tadi saya katakan bahwa itu adalah sebenarnya wilayah di pemerintahan yang di bawah pemimpinan Pak Jokowi, dan beliau memiliki kewenangan tersebut. Jadi kalau urusan ketemu saja harus konsultasi dan sebagainya, tampaknya itu terlalu jauh juga ya, tidak tepat lah. Itu nanti malah menggambarkan hal yang tidak sesuai. Hanya saja secara keseluruhan tentu masing-masing sudah memiliki maksudnya antara Pak Jokowi dan kemudian PDI Perjuangan sebagai tempat beliau, partai politik tempat beliau bernaung, itu masing-masing sudah, sekali lagi tadi saya sudah mengulang kembali bahwa di awal beliau sudah mantap dan memperhitungkan berbagai aspek sampai pada akhirnya hak prerogatif itu diputuskan seperti yang kesekian kalinya. Kalau saya hitung sudah berapa? 5 lebih, 6 kali lebih reshuffle ini dilakukan. Dan kali ini yang kemarin, yang terakhir kemarin ini berapa kali? Mas Adi yang mungkin bisa menghitung berapa, 7 apa 8 kali. Nah,
itu adalah menjadi jawaban yang selama ini banyak yang memaknai petugas partai itu tidak tepat ya, memaknai dengan tidak tepat dan membacanya juga tidak cocok ya, dan ini kita bisa menjawab hal-hal tersebut. Presiden selaku kepala pemerintahan, kepala negara, semua bisa beliau lakukan dengan bebas, dengan bahkan tadi ada pertanyaan apakah ini sudah sesuai tidak dengan itu adalah jawabannya sudah tercermin sendiri. Itu langkah langkah mantap, langkah yang sudah diperhitungkan. Kira-kira bagaimana dengan di sana, kira-kira berhitungnya bagaimana, dan saya akan bagaimana, semua tentu sudah diperhitungkan oleh Pak Jokowi. Ya, Pak Nus, kita dapat poinnya. Sudah bergabung juga Mas Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum dari DPP Partai Gerindra. Mas Habibur Rahman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke topik kenapa Mas Habibur Rahman ini kita undang pagi ini, saya ingin dapat tanggapan saja singkat dulu sebelum saya jeda untuk bagian yang pertama. Ada tanggapan mengenai masih bertemunya Pak Jokowi setelah pelantikan atau reshuffle kabinet kemarin dengan Nasdem, Mas Habibur Rahman? Ya, kita memaknai pertemuan tersebut sangat-sangat positif sekali ya. Jadi sebagaimana terus disampaikan juga oleh bos saya Pak Prabowo Subianto, perbedaan tidaklah membuat kita terpecah belah. Perbedaan dalam hal ini terkait pilihan-pilihan politik menjelang pemilu 2024. Ya, kita sebagai bangsa harus dewasa mensikapi perbedaan tersebut, dan kita juga tetap harus dalam satu frekuensi besar yang sama. Bahwa setajam apapun perbedaan, tetapi kepentingan bangsa dan negara harus sama-sama kita kedepankan. Untuk itu para elit ya, harus memberikan contoh bagaimana situasi yang damai, guyup, rukun tercipta di antara para elit, sehingga di grassroots-nya ya, kita bisa benar-benar mencegah terjadinya polarisasi atau perbedaan yang antagonis antar para pendukung. Nah, ini penting sekali. Baik, ya. Di sini mantapnya analisa Mas Nus tadi atau pendapatnya Mas Nus, saya garis bawahi biar kita mengerti betul. Dalam politik boleh beda pendapat, keras, berseberangan, tapi berdialog, bertemu untuk membicarakan sesuatu, itu ditunjukkan oleh Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh kemarin sore setelah pergantian salah seorang menterinya di kabinet. Setelah ini kita sambung. Ini saya mau jelaskan kenapa Mas Habibur Rahman yang kita undang. Karena yang menggantikan dan diangkat menjadi Menteri Kominfo ini adalah seorang ketua relawan Projo. Setelah sekian tahun, ya Mas Adi, relawan berharap menjadi menteri. Mungkin saya kurang tepat, tetapi nanti Anda punya analisanya. Akhirnya sekarang ada yang menjadi menteri dalam kurun waktu yang memang singkat. Apa ini juga berkaitan karena banyak pendukung Pak Jokowi yang sudah menyeberang ke arah-arah tempatnya Mas Habibur Rahman, ke Gerindra atau Pak Prabowo. Nah, kita bahas setelah jeda. Jangan kemana-mana.